Ragnar Oratmanguon akhirnya bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia setelah sempat datang terlambat pada fase kedua persiapan menuju Piala AFF 2026. Sebelumnya, nama Ragnar memang sudah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil sejak awal TC pada 5 Juli. Namun, pemain 27 tahun itu baru bisa menyusul rekan-rekannya setelah lebih dulu menyelesaikan sejumlah urusan di Eropa. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan keterlambatan tersebut sama sekali bukan masalah, karena Ragnar tetap datang dengan semangat tinggi untuk memperkuat skuad Garuda. Menurut Hartman, kehadiran Ragnar menjadi tambahan penting bagi tim yang kini mulai memasuki tahap pematangan taktik menjelang turnamen. Dengan pengalaman yang dimilikinya di level internasional, Ragnar diharapkan mampu memberikan kontribusi besar saat Timnas Indonesia menghadapi persaingan ketat di Piala AFF 2026. Di sisi lain, Hartman juga memastikan proses seleksi pemain masih terus berjalan. Beberapa nama telah dicoret dari pemusatan latihan, sementara Mauro Zylstra dipastikan absen dari turnamen akibat cedera hamstring yang dialaminya saat menjalani sesi latihan. Kondisi tersebut membuat persaingan memperebutkan tempat di skuad final semakin terbuka bagi pemain lain yang mampu menunjukkan performa terbaik selama TC berlangsung. Luke Vickery resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia setelah menyelesaikan proses pengambilan sumpah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia. Rampungnya proses naturalisasi tersebut membuat winger berusia 19 tahun itu kini sah menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Namun, Luke dipastikan belum dapat menjalani debut bersama skuad Garuda pada Piala AFF 2026. Penyebabnya bukan karena persoalan administrasi, melainkan keputusan MacArthur FC yang tidak memberikan izin kepada sang pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. John Hartman mengaku cukup menyayangkan situasi tersebut karena menurutnya Piala AFF menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Luke untuk mulai merasakan atmosfer sepak bola internasional bersama Garuda. Meski demikian, pelatih asal Inggris itu menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan klub. Sesuai regulasi FIFA, klub memang tidak memiliki kewajiban melepas pemain apabila turnamen berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Karena itu, keputusan sepenuhnya berada di tangan masing-masing klub. Walau belum bisa tampil pada Piala AFF 2026, Luke tetap diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia pada agenda internasional berikutnya setelah seluruh proses naturalisasinya telah resmi rampung. Mitchell Baker terus mencuri perhatian selama menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. Penyerang berusia 19 tahun itu mendapat pujian langsung dari pelatih kepala John Hartman yang menilai perkembangan serta semangat Mitchell sangat menjanjikan. Menurut Hartman, sejak bergabung dalam sesi latihan, Mitchell selalu menunjukkan antusiasme tinggi dan memiliki keinginan besar untuk mencetak gol di setiap kesempatan. Sikap tersebut dinilai menjadi modal penting bagi seorang penyerang muda yang baru memulai perjalanannya bersama skuad Garuda. Tak hanya mengapresiasi performanya di lapangan, Hartman juga memuji keputusan besar yang diambil Mitchell dengan memilih menjadi warga negara Indonesia di usia yang masih sangat muda. Bagi pelatih asal Inggris itu, keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan sekaligus komitmen yang besar terhadap masa depan Timnas Indonesia. Mitchell sendiri resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 13 Juli 2026 dan kini mulai mengikuti program latihan bersama skuad Garuda. Bahkan Hartman mengungkapkan bahwa tim pelatih dan para pemain akan menggelar perayaan sederhana secara internal sebagai bentuk apresiasi atas status baru Mitchell sebagai warga negara Indonesia sekaligus menyambut kehadirannya di lingkungan Timnas Indonesia. Kabar kurang mengembirakan datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Yaakob Sayuri dipastikan harus mengakhiri lebih cepat kebersamaannya bersama skuad Garuda setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak dapat melanjutkan persiapan menuju Piala AFF 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Yaakob melalui unggahan di Instagram Story pribadinya. Dalam pesannya, pemain berusia 28 tahun itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan rekan-rekan setim selama menjalani pemusatan latihan. Ia mengaku cedera memaksanya beristirahat lebih awal dari rencana, meski tetap berjanji akan terus memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia dari luar lapangan.
Yakob juga menyampaikan doa agar perjuangan rekan-rekannya membuahkan hasil terbaik dan target yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai pada tahun ini. Absennya Yakob tentu menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia, mengingat dirinya merupakan salah satu pemain yang mampu memberikan kecepatan dan kreativitas di sektor sayap. Sementara itu, skuad Garuda tetap melanjutkan pemusatan latihan hingga 25 Juli, dengan fokus yang kini mulai beralih dari peningkatan kondisi fisik menuju pematangan taktik serta kerjasama antar pemain menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Nama Million Manhoof kembali menjadi perbincangan setelah penyerang Stoke City itu dikabarkan mulai membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia tersebut sebelumnya memilih menunggu kesempatan membela timnas Belanda. Namun kini, Million disebut siap mempertimbangkan apabila mendapat tawaran untuk bergabung bersama skuad Garuda. Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, karena Million dikenal sebagai pemain sayap modern yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble 1 lawan 1, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan. Selain memiliki naluri mencetak gol, ia juga dikenal aktif melakukan tekanan tinggi kepada lawan dan mampu memenangkan duel meski tidak memiliki postur yang terlalu besar. Di usianya yang masih muda, Million juga telah mengumpulkan pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama Stoke City. Sejak beberapa tahun terakhir, namanya memang sering disebut sebagai salah satu pemain keturunan yang diharapkan memperkuat timnas Indonesia. Kini setelah Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans lebih dulu menjadi bagian skuad Garuda, perhatian publik mulai tertuju kepada Million Manhoof yang disebut telah membuka pintu untuk membela Indonesia apabila proses tersebut benar-benar diwujudkan.